Mulai. Anak-anak, setelah tadi kehadiran kalian, kalian masuk, sekarang Bapak akan mempertanyakan nih, kalian sudah merokok elektrik belum di sekolah? Belum, Pak. Alasannya kenapa? Karena takut, Pak. Takut kenapa? Takut kanker? Ya, takut diomelin guru juga. Bagus ya. Jadi rokok elektrik itu tidak baik untuk kesehatan bagi kita semua. Jadi kalian harus jawab nih pertanyaan Bapak. Kalau memang benar, nanti semua foto. Kalau memang salah, ya udah maklumin. Mengapa kita harus hidup hemat dan menjauhi rokok elektrik? Ayo. Tidak tahu, Pak. Oke, baik. Karena hidup hemat dan menjauhi rokok elektrik penting beberapa alasan. Yang utama, yang tadi saya bilang, untuk kesehatan, rokok elektrik berbahaya, mengandung nikotin yang sangat adiktif dan bahan kimia lainnya yang berpotensi menyebabkan penyakit paru-paru dan jantung sehingga menyebabkan kanker. Bahaya ini belum sepenuhnya dia pahami karena teknologi ini dampak kesehatan jangka panjang dari vaping masih dalam penelitian, tetapi tren global menunjukkan keprihatinan yang serius. Yang kedua, keuangan. Biaya rokok elektrik tinggi, beli perangkat cairan isi ulang atau vape dan aksesoris lainnya bisa sangat mahal. Ini menjadi beban keuangan yang signifikan dalam jangka panjang. Penghemat untuk masa depan itu uang yang dihemat dari kebiasaan merokok dan vaping dapat digunakan untuk investasi masa depan seperti membeli rumah. Jadi kalian tidak perlu merokok lagi, harus menabung untuk masa depan kalian. Paham? Paham, Pak. Baik. Hidup hemat membantu membangun stabilitas keuangan dan keamanan. Di lingkungan kita yang sekarang saat ini, sampah elektronik, rokok elektrik menghasilkan limbah elektronik yang sulit didaur ulang dan mencemari lingkungan. Jadi kalian kalau tidak merokok jangan membuang sampah sembarangan. Maaf kalian. Paham. Yang kedua, dampak produksi. Produksi rokok elektrik juga memiliki dampak lingkungan dari penambangan bahan baku hingga proses manufaktur. Yang kedua, menjelaskan konsep hidup hemat dan bahaya rokok elektrik. Hidup hemat itu mengurangi pemborosan, menghemat energi dan air, mengurangi konsumsi makanan berlebihan, dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa digunakan. Manfaat hidup hemat rokok elektrik itu keamanan keuangan. Jadi anak-anak membangun tabungan darurat seperti membeli celengan atau menabung sajalah dari bebas asap rokok elektrik untuk mengurangi stres pikiran kalian, keuangan, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi tak terduga. Pencapaian tujuan, memudahkan pencapaian tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan, atau pensiun. Jadi anak-anak, uang itu menabung saja untuk membeli rumah dan melanjutkan pendidikan, dan kalian sudah tua akan pensiun serahkan kepada istri kalian semua. Paham? Paham. Kesejahteraan, menciptakan rasa kepuasan dan mengurangi stres yang terkait dengan masalah keuangan. Investasi, anak-anak memungkinkan investasi dalam aset yang menghasilkan keuntungan jangka panjang. Yang tadi saya jelaskan,
menabung, kalian harus menabung saja, jangan mengambil rokok elektrik, itu sangat berbahaya, mengandung nikotin dan tar. Paham anak-anak? Bahaya rokok elektrik. Rokok elektrik atau vape meskipun dipromosikan sebagai alternatif yang lebih aman daripada rokok tembakau, memiliki berisiko kesehatan yang signifikan. Kandungannya meskipun bervariasi seringkali mengandung yang pertama nikotin, sangat adiktif dan menyebabkan ketergantungan, mengganggu perkembangan otak pada remaja. Di saat ini anak-anak tidak meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Jadi anak-anak nggak boleh dengan rokok elektrik sembarangan ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Kalau kalian sudah bekerja bolehlah merokok di tempat umum, tapi asalkan jaga etika kalian. Oke. Yang kedua, bahan kimia sangat berbahaya nih. Cairan vape mengandung berbagai bahan kimia, belum sepenuhnya diteliti dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Beberapa di antara kalian telah dikaitkan dengan penyakit paru-paru serius, penyakit jantung, dan kanker sehingga meninggal dunia. Partikel ultraviolet vape menghasilkan partikel ultraviolet yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan kerendangan jantung. Yang keempat, logam berat. Beberapa cairan mengandung logam berat seperti timbal, arsenik yang beracun bagi tubuh kita. Dampaknya tergantungan nikotin sangat adiktif, membuat sulit untuk berhenti menggunakan vape. Masalah pernapasan, iritasi tenggorokan sangat kering, batuk kronis, sesak nafas, pilek, penyakit paru-paru yang sangat serius. Penyakit jantung, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Jadi kalian yang masih muda ini jangan merokok lah, sayangi tubuhnya. Kanker, beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara penggunaan vape dan peningkatan risiko kanker. Masalah perkembangan otak, pada remaja vape dapat mengganggu perkembangan otak dan mempengaruhi fungsi kognitif. Nah itulah anak-anak yang tadi Bapak sudah maksud pertanyaannya. Ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak. Kesimpulannya kalian tahu rokok elektrik itu seperti apa? Seperti tes, Ya, terus mod, dan banyak lagi lah. oke, di sini ada kesimpulannya. Hidup hemat merupakan strategi cerdas untuk mencapai stabilitas keuangan dan kesejahteraan. Sedangkan penggunaan rokok elektrik membawa risiko kesehatan yang sangat serius. Keduanya saling berkaitan. Uang yang dihemat dari tidak menggunakan vape dapat digunakan untuk investasi masa depan yang lebih sehat dan aman. Selanjutnya, Bapak membuat pertanyaan buat kalian ya. Kalian catat